Kemudian untuk tema dan subtema pada lomba desain poster kali ini, yaitu peran AI dalam transformasi dunia modern, di mana kami mengajak peserta untuk merancang poster tentang pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dalam membantu kehidupan manusia dan menghadapi tantangan era digital. Poster diharapkan menampilkan penerapan AI secara inovatif di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, industri, sosial, dan teknologi, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penggunaan AI yang bijak dan bertanggung jawab demi masa depan yang lebih baik. Untuk subtema kali ini ada AI dalam kehidupan sehari-hari, kemudian AI untuk masa depan pendidikan dan pembelajaran, serta inovasi AI di berbagai bidang kehidupan. Untuk timeline kegiatannya, pendaftaran batch pertama secara online dimulai dari tanggal 22 Maret hingga 23 April 2026. Pendaftaran batch 2 secara online mulai dari 23 April hingga 13 Mei 2026. Technical meeting lomba desain poster dilaksanakan pada 10 Mei 2026. Untuk tes. Sorry, dari baik untuk teman-teman semuanya, perkenalkan saya Dexa. Di sini saya selaku perwakilan dari panitia lomba desain poster akan menjelaskan informasi terkait lombanya. Sebelumnya saya akan membacakan untuk peraturan technical meeting. Demi ketertiban technical meeting, peserta wajib untuk mematikan mikrofon pada saat technical meeting berlangsung. Peserta dilarang memotong atau menyela selama panitia sedang menjelaskan. Sesi tanya jawab akan dibuka di akhir sesi, saat panitia telah selesai menjelaskan. Peserta dapat bertanya melalui kolom komentar selama panitia menjelaskan. Namun pertanyaan akan tetap dijawab di sesi tanya jawab. Silakan gunakan fitur raise hand apabila peserta ingin bertanya secara langsung. Pertanyaan yang sudah ada di slide tidak akan dijawab oleh panitia. Pertanyaan yang sudah ditanyakan sebelumnya tidak akan dijawab oleh panitia. Peserta yang mengganggu ketertiban technical meeting akan dikeluarkan dari room meeting. Kemudian untuk tema dan subtema pada lomba desain poster kali ini,
yaitu peran AI dalam transformasi dunia modern, di mana kami mengajak peserta untuk merancang poster tentang pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dalam membantu kehidupan manusia dan menghadapi tantangan era digital. Poster diharapkan menampilkan penerapan AI secara inovatif di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, industri, sosial, dan teknologi, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penggunaan AI yang bijak dan bertanggung jawab demi masa depan yang lebih baik. Untuk subtemanya, yang pertama ada AI dalam kehidupan sehari-hari, yang kedua AI untuk masa depan pendidikan dan pembelajaran, dan yang ketiga inovasi AI di berbagai bidang kehidupan. Untuk timeline kegiatannya, pendaftaran batch pertama secara online dilakukan pada 22 Maret hingga 23 April 2026. Untuk pendaftaran batch kedua secara online mulai dari 23 April hingga 13 Mei 2026. Untuk technical meeting lomba desain poster diadakan secara online pada tanggal 10 Mei 2026. Dan untuk pengumpulan karya lomba desain poster secara online mulai dari 10 Mei hingga 13 Mei 2026. Babak penyisihan lomba desain poster diadakan secara online pada tanggal 18 Mei 2026. Untuk pengumuman finalis lomba desain poster secara online pada tanggal 19 Mei 2026. Pembukaan lomba Festekno 2026 di ITB Stikom Bali Renon pada tanggal 21 Mei 2026. Untuk pelaksanaan babak final lomba desain poster diadakan pada tanggal 21 Mei 2026. Untuk nominasi peserta yang mendapatkan juara akan diumumkan pada akun Instagram Festekno pada tanggal 25 Mei 2026. Dan untuk penyerahan hadiah para juara dalam lomba desain poster akan diberikan di Gedung Dharma Alaya pada tanggal 26 Mei 2026. Kemudian untuk ketentuan pesertanya, kompetisi ini bersifat terbuka untuk masyarakat umum berskala nasional. Lomba bersifat online, peserta diperbolehkan untuk mendaftar pada cabang lomba lainnya asalkan tidak berbenturan. Lomba bersifat individu atau satu peserta sama dengan satu karya. Setiap peserta wajib mengikuti serangkaian technical meeting yang telah disusun panitia guna pembekalan peserta lomba melalui link Zoom yang akan diinformasikan panitia. Peserta wajib mendaftarkan diri dan menyelesaikan administrasi melalui portal resmi Festekno sebelum batas waktu yang ditentukan. Setiap peserta yang sudah terdaftar tidak dapat digantikan oleh orang lain. Peserta wajib mematuhi seluruh peraturan yang tertuang dalam panduan ini. Panitia berhak mendiskualifikasi peserta yang melanggar ketentuan. Kemudian untuk pelanggaran dan sanksi, pertama, panitia Festekno berhak mendiskualifikasi peserta secara sepihak jika ditemukan bukti plagiarisme atau penggunaan AI generator dalam proses pembuatan karya. Yang kedua, apabila di kemudian hari terdapat gugatan hak cipta, pihak panitia tidak bertanggung jawab atas hal tersebut. Panitia akan berasumsi bahwa seluruh desain yang dipesertakan merupakan karya orisinil peserta. Yang ketiga, jika terbukti ada pelanggaran hak cipta di kemudian hari, gelar juara dapat dicabut dan panitia dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang berlaku. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur perlombaannya. Baik, perlombaan terdiri dari dua babak, yaitu babak penyisihan dan babak final. Pada babak penyisihan, peserta mengumpulkan hasil karya melalui website dan pada halaman dashboard peserta. Link web kemudian akan dipilih 5 peserta dengan nilai terbaik untuk menuju ke babak final. Lalu, 5 peserta terbaik yang dipilih akan maju ke babak final akan mempresentasikan hasil karya yang telah dibuat di hadapan juri melalui Zoom Meeting Conference. Lalu, untuk teknis finalnya akan diinformasikan lebih lanjut dan pemenang akan ditentukan dengan total perolehan nilai tertinggi. Lalu ada spesifikasi karya dan aturan originalitas.
Next. Yang pertama, karya dibuat secara digital menggunakan software desain grafis seperti Adobe Illustrator, Photoshop, CorelDRAW, dan Affinity Designer. Atau menggunakan aplikasi digital painting seperti Procreate, Clip Studio Painting. Yang kedua, dilarang menggunakan stok elemen visual mentah. Semua aset visual wajib digambar atau dibuat sendiri. Penggunaan aset foto atau foto basing diizinkan hanya jika foto tersebut berlisensi Creative Commons atau foto jepretan sendiri dan harus dimodifikasi minimal 60% dari bentuk aslinya. Lalu untuk spesifikasi teknisnya, yang pertama ukuran kanvas yaitu A3 atau 29,7 cm kali 42 cm. Lalu orientasinya portrait atau vertikal dengan resolusi dan mode warna 300 ppi dengan format warna RGB. Yang keempat, karya merupakan ide orisinal peserta terbaru, belum pernah dipublikasikan untuk komersial dan belum pernah menjuarai kompetensi lain. Karya tidak mengandung unsur sara, pornografi, kekerasan, maupun muatan politik. Untuk memvalidasi keaslian karya, peserta diwajibkan menyertakan soft copy project dalam bentuk PSD atau CDR atau AI atau EPS, serta saat pengumpulan karya. Pastikan font sudah di-create, outlines atau rasterize, dan peserta juga wajib menyertakan surat pernyataan originalitas karya yang ada pada Catebook. Next, ada mekanisme pengumpulan. Pengumpulan karya dilakukan melalui link Google Drive masing-masing peserta yang dikumpulkan ke website Fastekno 2026 dengan tahapan sebagai berikut. 1. Masuk ke Google Drive Anda. Yang kedua, buat folder pengumpulan karya dengan format nama peserta underscore judul poster. Yang ketiga, upload file JPG atau PNG, soft copy project, dan surat pernyataan originalitas dalam folder tersebut. Soft copy yang dikumpulkan dapat berupa .psd, .cdr, .ai, atau .ps dengan format nama sebagai berikut. Nama peserta underscore judul poster untuk hasil karya. Nama peserta underscore judul poster underscore soft copy untuk soft copy project. Nama peserta underscore judul poster underscore surat pernyataan untuk surat pernyataan originalitas. Pastikan link folder karya tersebut diakses. Mengubah tipe link menjadi pengakses lihat saja. Salin dan kumpulkan link karya ke website Fastekno 2026 pada halaman dashboard peserta. Ada pada beranda akun saya, riwayat transaksi, lalu kumpulkan karya. Jika sudah, karya Anda telah disubmit. Selanjutnya ada kriteria penilaian. Lanjut. Kriteria penilaian yang pertama, tahap penyisihan, kesesuaian tema dan konsep, relevansi elemen visual dengan tema AI, dan kedalaman pesan yang diangkat, bobotnya 30%. Yang kedua, kualitas visual dan estetika, harmonisasi warna, tipografi, tata letak, dan penguasaan teknik digital berbobot 30%. Yang ketiga, originalitas dan inovasi, keaslian ide, gaya desain, dan sudut pandang visual yang unik, bobotnya 20%. Yang keempat, daya komunikasi, tingkat kemudahan audiens dalam menangkap pesan poster secara cepat dan jelas, bobotnya 20%. Lalu yang B, tahap final, konsep presentasi, kelancaran struktur, penyampaian, dan kemampuan menjelaskan proses kreatif, bobotnya 25%. Yang kedua, sesi tanya jawab Q&A, ketepatan, logika, dan kedalaman wawasan saat mempertahankan argumen desain, bobotnya 15%. Yang ketiga, etika dan penampilan, sikap profesionalisme, kepercayaan diri, dan ketetapan manajemen waktu presentasi, bobotnya 10%.
Selanjutnya sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya bisa di kolom chat. Baik Kak, untuk durasi saat presentasinya kami maksimalkan pada 10 menit Kak. Terima kasih sudah bertanya. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:40, kami akhiri sesi TM untuk lomba desain posternya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir.